Harta, tahta, cinta, dan kata-kata. Salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali lagi di program Public Speaking Academy, yaitu dengan nama kelasnya Kelas Cuap-Cuan. Jadi bagaimana hari ini kita belajar public speaking tapi juga mampu menghasilkan cuan. Salam kenal teman-teman semuanya. Ini profil saya. 2018 saya sudah sering mengisi di forum-forum kampus, dan 2019 saya live streaming Selasa malam dan Kamis malam. Itu yang saya lakukan selama 1 tahun. Dan di tahun 2020 saya mengambil kesempatan sertifikasi. 2021 juga saya ngambil. Di tahun 2022 saya ngambil sertifikasi BNSP. Sampai terakhir kemarin bersama Coach Anas in Action 2024. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ini bisa menjadi salah satu sarana saya untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita. Bagaimana kita menjadi seorang pembicara. Teman-teman semuanya, di malam hari ini kita memasuki sesi yang ketiga. Ingat, sesi pertama kita sudah belajar namanya growth mindset. Sesi yang kedua kita sudah belajar namanya the power of positive thinking. Dan sesi yang ketiga kita sudah belajar yang namanya ini, yang akan kita pelajari, the grit, ya, the power of passion and perseverance. Jadi bagaimana hari ini kita itu memiliki sebuah grit. Apa sih grit itu? Bagaimana teorinya? Bagaimana konsepnya? Yuk kita pelajarin sama-sama. Teman-teman semuanya, dalam grit ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana teorinya, bagaimana gagasan seorang penulis, seorang peneliti, seorang psikolog itu membawa gagasannya. Dan yang kedua, kita akan memahami konsepnya, ada alat ukurnya, dan bagaimana kita ini sudah memiliki grit belum dalam hidup kita. Dan yang terakhir tentunya bagaimana grit itu kita konversi dalam public speaking. Oke. Yang pertama teman-teman semuanya, inilah yang mencetuskan teori, konsep, dan bagaimana seorang Angela Duckworth itu meneliti, menelaah. Di masyarakat Amerika Serikat itu ribuan jutaan, yang ditelahnya adalah bagaimana orang sukses itu salah satu penunjang adalah passion dan kegigihannya. Inilah teman-teman semuanya, setiap orang pasti sukses kalau dia menerapkan grit dalam hidupnya. Dia mengkolaborasikan antara gairah dan ketekunan. Jadi teman-teman semuanya, kalau hari ini kita ingin sukses di bidang apapun, di karir apapun, di skill apapun, salah satunya adalah public speaking, maka kita harus memiliki yang namanya passion, harta, dan perseverance, ketekunan. Kita harus betul-betul mencintai, betul-betul harus tekun. Itulah yang menjadi landasan seorang Angela Duckworth untuk kita memiliki namanya grit. Teman-teman semuanya, kalau hari ini kita belajar public speaking, ada yang semangat di awal, ada yang semangat di tengah-tengah. Tapi untuk menuntaskan sampai di akhir itu sedikit. Banyak orang yang komitmen pada dirinya, tapi untuk konsisten latihan setiap hari itu sulit sekali. Makanya kita itu harus memiliki daya juang dan daya bertarung. Kita itu harus mampu bangkit lagi. Kalau sudah menjadi pembicara di level yang ketiga, naikkan lagi menjadi level yang keempat. Kalau hari ini kita sudah naik level lagi, naikkan lagi sampai level 10 dan seterusnya. Makanya teman-teman semuanya, kalau hari ini
kita ingin sukses menjadi seorang pembicara, milikilah grit untuk memiliki daya juang dan daya pertarung. Ada dua konsep utama, teman-teman semuanya, yang harus kita pahami dalam konsep grit. Yang pertama adalah fashion. Kalau hari ini kita mempunyai pasangan dalam hidup kita, atau calon yang kita damba-dambakan, pasti kita akan merawatnya, menjaganya, mencintainya, melindunginya. Itu yang pasti kita harapkan dalam kehidupan kita hari ini. Pasti kita betul-betul perjuangkan. Nah, jadi teman-teman semuanya, munculkanlah rasa cinta itu dari hati kita. Kalau kita memiliki namanya grit. Yang kedua adalah ketekunan, teman-teman semuanya. Tidak hanya sehari, tidak hanya 2 hari, dan tidak hanya 3 hari. Tapi bagaimana hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, satu dekade dengan dekade selanjutnya, sampai kita di akhir hayat, kita memberikan keteladanan dalam hidup kita. Kita betul-betul tekun dengan apa yang kita cintai. Makanya ada sebuah ungkapan, cintai apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita cintai. Saya ulangi, cintai apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita cintai. Teman-teman semuanya, ternyata grit itu mempunyai 4 alat ukur. Apa saja kira-kira? Dan apakah sudah itu termasuk dalam diri kita? Yes, sekarang kita cek lagi. Yang pertama, minat. Kalau dalam public speaking, teman-teman minat nggak dalam public speaking? Jangan-jangan kita hari ini hanya ikut-ikutan. Ingin terkenal. Ingin banyak followersnya. Yes. Sekarang luruskan niat kita. Saya hari ini belajar public speaking untuk meningkatkan soft skill saya, untuk menunjang karir saya, dan untuk meningkatkan pengetahuan saya. Teman-teman semuanya yang di Instagram, yang mau join di Zoom, ya, buka aja feed saya ya. Yang kedua, teman-teman semuanya, kita harus latihan. Kalau sudah minat, maka kita tidak ada kata lain untuk latihan. Yes. Karena dengan latihanlah itu yang akan membuat kita semakin profesional. Semakin ahli di bidangnya. Malcolm Gladwell menuliskan buku Outlier itu, kalau kita ingin expert di bidang kita, di bidang apapun, maka kita harus menuntaskan sampai 10.000 jam. Sama public speaking. Kalau kita ingin expert, maka kita harus latihan. Pagi, siang, sore, malam. Tidak pandang waktu. Selanjutnya, kita harus memiliki tujuan yang bermakna. Apakah kita hanya ingin terkenal? Apakah hari ini kita ingin menjadi inspirator? Apakah hari ini kita ingin menjadi motivator? Apakah hari ini kita ingin menjadi coach? Apakah hari ini kita ingin menjadi trainer? Itu tergantung teman-teman semuanya. Kalau teman-teman memiliki tujuan yang sangat mulia, tentunya teman-teman semuanya pasti tahu tujuannya. Dari tujuan itulah yang akan membawa masa kini. Yang akan teman-teman cicil dalam setiap latihan, dalam setiap mengejar materinya. Dan yang terakhir, ternyata indikatornya adalah kita itu harus selalu berpikir bertumbuh dan berkembang. Jadi orang yang grit itu dia selalu berpikir positif, mau bertumbuh, mau belajar dengan siapapun, dan dia tidak merasa pintar dalam hidupnya. Yes. Jadi 4 inilah yang harus kita padukan dalam hidup kita. Itu yang namanya grit, teman-teman semuanya. Baik, nah sekarang pertanyaan selanjutnya, apa sih contoh konkret dalam kehidupan kita? Yang pertama, seorang Thomas Alva Edison. Bagaimana ribuan kali dia gagal, dan tapi akhirnya dia sukses.
yang hari ini kita nikmati. Lampu di malam hari. Bahkan siang hari juga kita nyalakan lampu. Itulah karena dia yakin nilai agung yang dia perjuangkan itu akan membawanya pada sampai tujuan. Begitu juga Jack Rowling. Beribu kali dia gagal. Bagaimana penerbit-penerbit buku dia tidak menerimanya. Tapi apa yang terjadi? Harry Potter sangat terkenal. Sampai difilmkan. Dan yang terakhir adalah Elon Musk. Dia pernah gagal. Yang kalau kita hari ini kita lihat, dia sukses. Tapi ternyata dalam kehidupannya dia juga pernah gagal. Siapapun yang hari ini menjadi motivator, inspirator, trainer, coach, apapun lah itu di bidang profesinya, dia pasti merasakan namanya kegagalan. Itulah teman-teman semuanya. Jadi kegagalan itulah yang mengantarkan kita untuk sukses. Kita tidak lari dari kenyataan tersebut. Kita justru terus mencoba, berlatih, dan sampai pada tujuannya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih dampak dalam public speaking? Apa saja dampaknya? Setidaknya ada 3 dampak. Yang pertama adalah kita itu semakin percaya diri. Kok bisa semakin percaya diri? Karena kita itu latihannya setiap hari. Mampu live streaming, mampu membuat vlog, berbicara di depan cermin, membuat konten. Itulah yang akan membuat kita semakin percaya diri. Karena semakin percaya diri, kita itu semakin konsisten. 2019 yang saya katakan, selama 1 tahun, Selasa malam, Kamis malam, saya live streaming. Akhirnya, 2020, pandemi 2021 mulai berkurang. Di tahun 2021-2022, saya diundang. Berbagai forum, berbagai instansi, komunitas, dan perusahaan. Berkat apa? Karena kita konsisten mempersiapkan. Dampaknya itu nggak harus langsung hari H. Bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun selanjutnya. Dan terakhir, kalau kita sudah semakin konsisten, kita tahu tujuan jelas kita. Kita ini mau jadi apa? Kalau saya, namanya the idea speaker, sang pembicara gagasan. Saya harus memiliki skill motivator, skill inspirator, skill seorang trainer, skill seorang coach. Itu semua saya padukan menjadi sang pembicara gagasan. Karena saya yakin dengan 1 kata, dengan 1 kalimat, paragraf alinea itu memberikan dampak yang besar. Lintas zaman, lintas waktu, lintas generasi. Itu yang saya harapkan. Lalu pertanyaannya teman-teman semuanya, bagaimana caranya? Yes. Kalau kita sudah memahami teorinya, konsepnya, alat ukurnya, dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana? Kita yang pertama harus lakukan adalah kacamata lebah untuk meningkatkan grit. Kita memandang semua pintu yang tertutup itu berarti ada pintu lain yang terbuka. Dari situlah kita memandang ada kesempatan, ada peluang yang terus kita buka. Kalau pintu pertama gagal, maka pintu kedua kita coba lagi. Pintu ketiga, dan ribuan pintu yang terus kita coba. Akhirnya kita menemukan satu pintu yang betul-betul menerima kita. Yang betul-betul membuat kita sukses. Yang kedua adalah join komunitas. Karena komunitas itu akan memberikan kita energi positif. Dari energi positif akan membuat pikiran kita positif. Pikiran positif akan memberikan perasaan yang positif. Dan perasaan positif akan memberikan kebiasaan yang positif. Kebiasaan positif akan memberikan karakter yang positif. Karakter positif akan memberikan kita semakin produktif. Semakin kita produktif, maka kita akan semakin kontributif. Semakin kita kontributif, kita akan menjadi inspiratif. Oleh karena itu, Public Speaking Academy, kita membuat komunitasnya. Bagi teman-teman siapapun yang ingin belajar, welcome.
kami sangat terbuka. Dan terakhir, tentunya kita mencari mentor untuk meningkatkan soft skill kita, terutama dalam bidang public speaking. Kalau kita ingat seorang pelukis, ya, Leonardo da Vinci itu punya guru, namanya Verrocchio. Aristoteles punya guru, Plato juga punya guru, Socrates, dan selanjutnya. Kalau kita ingat hari ini Imam Muslim yang dengan jutaan karyanya, yang sangat menginspirasi, punya guru namanya Imam Bukhari. Imam Syafi'i dengan satu mazhabnya, dengan satu karyanya yang sangat menginspirasi, itu punya guru Imam Malik. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, punya guru. Salah satunya adalah Syekh Aqil Syamsuddin. Jadi kalau hari ini ditanya, apa fungsi mentor? Mentor adalah melihat blind spot kita hari ini. Apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, disitulah peran mentor untuk mengarahkan kita untuk jauh lebih powerful. Dan yang terakhir, teman-teman semuanya, ini beberapa momen yang saya bisa tampilkan kepada teman-teman semuanya. Semoga menginspirasi, diundang di pendidikan, kemudian menjadi juri di lembaga Quran, dan yang kedua menjadi pengisi seminar motivasi. Dan di sini juga ini saya berbicara selama 6 jam bersama mahasiswa dan bersama mahasiswa pelajar juga. Dan ini pelajar di tahun 2024 kemarin. Dan saya diundang jam 5 sore, harus ngisi jam 7 malam. Kira-kira sangat menantang sekali teman-teman semuanya. Kita harus mengeluarkan materi, kita harus mengeluarkan jurus kita. Materi on the spot pokoknya ya. Dan ini di awal tahun 4 Januari bersama guru-guru ya. R.Haki Samarinda dan R.Haki Tenggarong. Teman-teman semuanya, kesusahan kita hari ini tidak lain lah, tidak bukan, itu berkat niat kita yang tulus, pikiran kita yang positif, kemudian perasaan kita yang positif, tindakan kita, bagaimana kita merespons setiap masalah, bagaimana kita hari ini memiliki sebuah kebiasaan yang terus konsisten kita lakukan, dan hingga akhirnya kita memiliki namanya sebuah karakter. Dari karakter itulah yang menentukan namanya sebuah nasib. Kalau karakter kita negatif, maka nasib kita juga negatif, buruk. Tapi sebaliknya, kalau dari pikiran kita, bahkan niat kita yang selalu positif, itulah yang akan membawa perubahan dalam hidup. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita ingin sukses, maka salah satu mental yang kita miliki adalah grit. Yang kedua, the power of positive thinking. Yang ketiga, kita memiliki namanya pragmatisme. Sesi yang keempat, kita akan ulas lagi dan perdalam lagi mindset yang keempat. Bagaimana hari ini kita memiliki sebuah mindset yang terus bertumbuh, mindset yang terus positif, dan mindset yang terus grit, memiliki daya juang yang mendobrak keterbatasan kita hari. Saya doakan teman-teman semuanya sukses selalu, dan sekarang mulailah berjanji kepada dirinya, wahai diriku, mulai hari ini saya berjanji lebih sadar lagi, lebih komitmen lagi, dan lebih serius dalam latihan mencapai soft skill yang terus bertumbuh dan berkembang. Teman-teman semuanya, di Public Speaking Academy, jika teman-teman mengambil kelas yang premium, teman-teman akan mendapatkan namanya materi langsung PowerPoint-nya, sertifikatnya, rekaman Zoom-nya, member card-nya, dan bagi teman-teman yang membayar langsung 300.000, itu mendapatkan paket seumur hidup. Dan ini teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang serius dan mau mencoba satu kali,
atau bahkan 2 kali, atau mau paket per bulan, semuanya kami sediakan. Silahkan, teman-teman. Pada intinya, Public Speaking Academy akan selalu hadir di setiap minggu malam. Di malam Senin, kita akan terus belajar bersama, latihan bersama. Tapi bagaimana kita mau mencoba? Mau mencoba saja. Teman-teman akan dapatkan kelasnya ini selalu gratis sampai di sesi tanya jawab. Sampai di sesi tanya jawab. Selesai tanya jawab, kita akan off ya. Kecuali teman-teman membayar, ada investasi, setelah dapat materi kita akan latihan. Saya insya Allah akan bimbing teman-teman semuanya. Dan ada Kak Manda juga, ada Mas Gilang yang juga siap membimbing teman-teman semua. Oke, teman semuanya, semoga menginspirasi di malam hari ini. Kita lanjut di sesi tanya jawab. Di sini ada Kak Viva. Sebelum kita close, Kak Viva, barangkali ada pertanyaan. Kita sudah bahas yang namanya grit, ya, the power, passion, and perseverance. Teman-teman semuanya, ini materinya sudah usai. Mohon maaf, barangkali baru gabung. Bagi teman-teman yang mau review materinya lagi, ya silakan kunjungi Instagram saya. Saya upload sudah 2 sesi yang saya upload. Kunjungi saja. Nih, nama saya, klik aja. Najaruddin Nur. Untuk Alia Zafira Maharani, ini kita langsung sesi tanya jawab. Silahkan, barangkali Kak Alia Zafira punya pertanyaan. Sebelum kami close, silahkan. Dan sekedar informasi Kak Alia, program ini selalu hadir di minggu malam secara gratis, tapi sampai di sesi tanya jawab. Kalau mau lebih lanjut lagi untuk latihan-latihan dan dibimbing, maka ada investasi. Ini saya tampilkan ya, untuk investasinya berapa. Saya izin tampilkan. Dan apa saja yang didapatkan. Ini dulu, untuk nominal yang dibayar, bisa per pertemuan, bisa paket bulan, atau langsung seumur hidup. Karena program ini insya Allah akan selalu tayang dengan materi terbaru. Apa saja sih yang didapatkan untuk membayar dari 9.900? Yes. Ini Kak Alian Zabira. Oke. Ada pertanyaan seperti yang di kolom komentar? Oke. Oh, yang tadi. Oh, ini Alia ya. Siap. Terima kasih Kak Alia Zafira Maharani. Semoga menginspirasi. Nanti kita jumpa lagi di minggu malam dengan tema yang berbeda. Yes. Saya doakan Kak Alia sukses selalu dan teman-teman semua. Ingat, yang mau kunjungi materi sebelumnya sangat bisa. Klik saja nama saya, Najaruddin Nur di YouTube. Akan muncul ya sesi 1 dan sesi 2. Sesi 3 yang malam hari ini kita akan tayangkan lagi. Oke, salam sukses, salam bahagia. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.